Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadita Seberna Islahani dengan NIM 212224566 akan melanjutkan video berikutnya mengenai pembuatan REST API pada bagian tambah data. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menambahkan data tersebut. Baik, ya, kita buka kembali teks editor kita dan juga file pengguna _model.php, kemudian juga file pengguna.php. Nah, kedua file ini akan kita tambahkan function baru sebagai nantinya untuk proses tambah data ke dalam tabel pengguna. Yang pertama, kita ke file pengguna _model.php, yaitu file modelnya. Di sini kita tambahkan function untuk tambah data atau insert data. Itu fungsinya ada di line 31 sampai dengan line 48. Pendeklarasian function ada di line 31. Untuk function tambah data saya beri nama dengan insert pengguna. Nah, di sini kita juga memerlukan parameter yang mana parameternya adalah data, maka inputkan data tersebut ke dalam function insert pengguna. Selanjutnya, kita karena tadi menggunakan parameter, kita perlu mendeklarasikan parameter tersebut, yaitu data apa yang akan kita pakai. Yang ternyata di sini ada di source code 34-36, data yang kita pakai yaitu data username dijelaskan di source code line 34. Nah, kita perlu mengecek data username tersebut. Fungsi cek di sini yaitu apabila data username sudah pernah ada di dalam tabel pengguna, maka klien tidak bisa menginputkan data username yang sama ke dalam tabel pengguna tersebut. Nah, apabila data ketika dicek tidak ada, barulah data baru yang akan klien inputkan itu berhasil ditambahkan ke dalam tabel pengguna. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya ada di line 39 sampai dengan 47. Sebagai hasil dari proses insert data ini menggunakan percabangan. Jadi, yang pertama, apabila datanya kosong, maka dia akan berhasil menambahkan data baru. Berarti dia menjalankan perintah if ini. If empty result, maka this db insert pengguna. Dia berhasil menginsertkan data baru ke dalam tabel pengguna. Nah, selanjutnya apabila data tersebut username-nya pernah ada, username-nya available, maka data tidak berhasil ditambahkan. Yang mana ditandai dengan hasil sdata array-nya kosong atau array atau datanya tidak ada. Nah, setelah itu kita kembalikan responnya dengan return sdata. Baik, itu penjelasan dari source code yang ada di file pengguna _model.php. Selanjutnya, setelah kita mendeklarasikan function insert pengguna di file model, kita juga mendeklarasikan function di file pengguna.php yang ada di folder controller. Nah, di sini saya sudah menuliskan source code-nya untuk mempersingkat waktu. Ada di line 34 sampai dengan line 109. Nah, pertama-tama kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu fungsinya. Di sini saya beri nama function untuk tambah data dengan nama index_post. Kenapa? Karena metode untuk menambahkan data yaitu menggunakan metode post. Nah, setelah kita deklarasikan function post-nya,
kita perlu mengset data atau memanggil data-data apa saja yang mau kita tambahkan. Nah, untuk pemanggilan data kita tampung ke dalam array. Data pertama yang mau kita tambahkan ada data username, selanjutnya data nama, data level, dan data password. Baru kita menjalankan dengan perintah post itu. Perintah post dengan memanggil username, nama, level, dan password. Nah, untuk username, nama, level, dan password setelah perintah post, penulisannya disamakan dengan penulisan data yang ada di database. Oke, setelah pemanggilan data, kita juga memanggil function insert pengguna yang telah kita deklarasikan juga tadi di file model, di file pengguna underscore model. Kita panggil function insert pengguna tersebut. Setelah itu, nah kita modifikasi di sini dengan menambahkan validasi message untuk setiap data yang mau kita insertkan. Validasi message yang pertama adalah validasi message untuk username. Oke, di sini apabila username-nya kosong, maka ada validasi message username cannot be empty. Nah, di sini ada email dalam kurung username karena username di sini kita menggunakan email. Oke. Karena tadi username menggunakan email, maka ada validasi message untuk format penulisan emailnya. Nah, di sini yaitu filter valid email, jadi wajib penulisannya menggunakan format email. Jadi apabila penulisannya tidak menggunakan format email, maka ada validasi message email is wrong atau emailnya salah. Kemudian validasi selanjutnya ada validasi message untuk nama, level, password, yang mana apabila dari ketiga data ini nol atau kosong, maka validasi message-nya adalah cannot be empty. Jadi data itu tidak boleh dikosongkan. Kemudian respon dari validasi message-nya yaitu ada di line 77 sampai dengan line 88. Nah, apabila validasi message itu lebih dari 0, maka data itu tidak sesuai. Data itu tidak sesuai dengan persyaratan dari validasi message. Nah, kemudian responnya adalah suksesnya false, message-nya insert data file gitu. Karena data tidak sesuai dengan validasi message-nya. Nah, ini respon untuk validasi message-nya. Kemudian respon dari proses insert data itu sendiri ada di line 91 sampai dengan 107. Yang pertama, dia akan menjalankan perintah if yang mana tidak berhasil menginsertkan data. Dengan respon suksesnya false, message-nya data already exist. Nah, maksudnya ini tadi, yaitu apabila username-nya itu sudah ada di tabel pengguna. Berarti dia tidak mau menginputkan data yang baru dengan pesan data already exist. Dan datanya itu tidak diinputkan sehingga datanya nol. Nah, dia akan menjalankan response else. Nah, response else ini respon untuk yang berhasil menginputkan data atau menambahkan data baru dengan responnya success true, message-nya insert data success. Baru di sini data berhasil diinputkan ke dalam tabel pengguna. Untuk line 107 merupakan respon dari servernya, yaitu REST controller HTTP OK. Baik, selanjutnya karena ini saya sudah menjelaskan dari source code yang ada di file pengguna.php, langsung saja kita coba atau kita testing untuk tambah datanya. Kita ke Postman. Nah, seperti biasa, kopikan URL-nya, URL REST API kita ke dalam kotak ini, kotak enter request URL. Kemudian karena ini menambahkan data, maka kita ganti
perintahnya dengan post karena metode untuk tambah data adalah post. Nah, kita perlu mendeklarasikan atau memanggil nama-nama data yang ada di tabel pengguna, yaitu dengan mengklik body, kemudian di sini ada x www from URL encoded. Nah, di sini di kolom key dan value kita isi di bagian key yaitu nama-nama datanya atau atributnya. Yang pertama ada username, kemudian nama. Nah, apabila kita lupa, kita bisa melihat kembali di struktur database-nya. Username, nama, level, dan password. Nah, baru di kolom value, kita insertkan data-data baru yang mau kita tambahkan. Contoh, username-nya ada, kemudian namanya, levelnya. Nah, untuk level, karena menggunakan enum, kita juga harus menginsertkan data yang ada di ketentuan enum tersebut. Nah, di sini ketentuannya atau data enumnya ada kasir, owner, dan admin. Jadi kita hanya bisa menginputkan ketiga data ini. Selain itu kita tidak bisa menginputkan. Baik, kita langsung saja testing dengan klik button send. Nah, ternyata responnya adalah sukses. True, message-nya insert data sukses. Nah, di sini menampilkan data pengguna yang berhasil diinputkan. Nah, coba apabila kita post ulang, nah ternyata dia responnya adalah false dengan message data already exist. Nah, karena data yang kita insertkan itu sama persis. Nah, berarti data tidak bisa diinsertkan ulang. Gitu. Nah, kemudian kita coba testing untuk validasi message yang telah kita buat tadi. Coba kita kosongkan atau kita ganti terlebih dahulu untuk penulisan username-nya. Kita testing. Nah, ternyata responnya adalah false. Message-nya insert data valid. Karena apa? Ternyata data emailnya adalah salah. Data email salah karena dia tidak memenuhi format penulisan email. Seperti itu. Coba untuk validasi data yang lain seperti nama, level, dan password. Apabila kita kosongkan. Nah, ternyata responnya juga insert data masih valid karena tadi nama, level, dan passwordnya itu kosong. Oke, sekian untuk penjelasan tambah data. Selanjutnya saya akan menjelaskan video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.